Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Tirta Silmi Kafa, NIM 2019 1030 1043. Saya akan membagikan hasil tugas saya mengenai deskripsi wirausahawan nasional Ahmad Zaki. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan atau bakat seseorang dalam menemukan sesuatu yang baru, unik, dan bermanfaat bagi orang lain. Kewirausahaan sangat penting dimiliki guna menjadikan perkembangan kehidupan manusia yang lebih inovatif di kemudian hari. Sikap ini juga diperlukan bagi generasi muda sebagai dasar pembentuk karakter yang kreatif, inovatif, dan mampu mengambil resiko serta mampu belajar dari kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Wirausahawan tidak hanya handal dalam menemukan ide-ide atau gagasan baru. Mereka juga handal dalam menyusun bahkan mengatur ide tersebut dalam proses pengembangannya. Di Indonesia sendiri, banyak sekali wirausahawan sukses yang mempunyai ide-ide yang cemerlang dan inovatif. Seperti Ahmad Zaki, Khairul Tanjung, Bob Sadino, William Tanuwijaya, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, dan masih banyak lagi. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan wirausahawan sukses Ahmad Zaki. Ahmad Zaki, wirausahawan berusia 34 tahun yang terkenal melalui usaha rintisannya yaitu aplikasi startup belanja online yang dikenal dengan nama Bukalapak. Lahir di Sragen, 24 Agustus 1986, beliau dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan. Dari sinilah, wirausahawan muda yang biasa dipanggil Zaki berusaha berjuang keras untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kegemarannya dalam dunia teknologi dan informatika membuatnya terus berusaha untuk mengembangkan potensi dan bakat yang berada pada dirinya. Sikap inilah yang menjadikannya semakin terpacu untuk bisa berkembang dan sukses di masa depan. Hal tersebut tak pernah luput dari dukungan kedua orang tuanya yang banting tulang untuk membiayai pendidikannya. Kecerdasannya sudah mulai ia pupuk sejak dini. Zaki mulai mengenal dan tertarik dunia teknologi dan informatika sejak pamannya membelikan sebuah buku teknologi dan mengajarkannya untuk mengoperasikan komputer. Alhasil, melalui ketertarikan itu, Zaki berusaha mempelajari lebih dalam hingga meraih juara OSN atau Olimpiade Sains Nasional pada saat ia duduk di bangku SMA. Beliau mengenyam pendidikan menengah atas di SMAN 1 Solo. Zaki mengukirkan banyak prestasi di sekolahnya. Dan beliau juga aktif dan pandai di kelasnya. Berkat ketekunan dan keinginannya untuk mempelajari teknologi informatika lebih jauh lagi, akhirnya Zaki memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di Institut Teknologi Bandung, tepatnya jurusan Teknik Informatika. Pada masa dia mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, Zaki tidak hanya aktif dan rajin pada jam perkuliahan saja. Zaki juga aktif dalam berorganisasi di lingkungan kampus bersama mahasiswa lainnya. Contohnya seperti organisasi amatir Radio Club atau ARC. Tidak hanya itu, beliau juga mendirikan Entrepreneur Club ITB atau yang dikenal dengan sebutan Techno Entrepreneur Club atau TEC ITB. Prestasi yang ditorehkan selama perkuliahannya juga tak kalah membanggakan. Zaki pernah menorehkan prestasi di ajang Indosat Wireless Innovation Contest pada tahun 2007 dengan mendapatkan juara kedua. Dalam perlombaan tingkat nasional ini, ia membuat perangkat lunak yang ia beri nama Mobi Surveyor yang digunakan sebagai aplikasi perhitungan survei secara cepat dan instan. Berkat ketekunan dan kreativitasnya, Zaki mendapatkan penghargaan Merit Award dalam kompetisi Indonesia ICT Award atau INICTA tahun 2008. Dari prestasi yang ia peroleh tersebut,
membuat pemerintah Amerika Serikat memberikan Zaki kesempatan untuk berkuliah di Oregon State University selama 2 bulan. Selang 1 tahun, Zaki kembali ke Amerika Serikat untuk mewakili kampusnya dalam kompetisi Harvard National Model United Nations 2009. Pengalaman dan pengetahuan pada masa kuliah membuatnya semakin gigih untuk merintis sebuah inovasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Pada mulanya, Zaki membuat bisnis bernama Sweet Media yang bergelut di bidang pembangunan sistem teknologi informasi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Dari sinilah, Zaki berusaha merancang sebuah startup yang bertujuan memberikan manfaat besar bagi banyak orang, yang ia beri nama Bukalapak pada tahun 2010. Bukalapak merupakan platform belanja online yang menjadikan penjual dan pembeli tidak perlu bertatap langsung dalam melakukan transaksi hingga lebih praktis dan lebih mudah. Bukalapak pada tahun itu sangatlah minim peminat, dikarenakan banyaknya penjual dan pembeli yang lebih suka untuk saling bertemu dan melakukan transaksi secara konvensional. Meskipun banyak kondisi yang tidak sesuai dengan perkiraan terjadi, hal itu tidak membuatnya gentar untuk berkembang dan terus berinovasi. Dengan kegigihannya dalam mengembangkan Bukalapak, berawal dari Zaki yang membiayai sendiri modal usahanya dan kantor administrasi yang sekedar hanya di rumah kos bersama teman-temannya, setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Bukalapak mampu melesat dengan kesuksesan yang gemilang. Seiring berjalannya waktu, Bukalapak semakin berkembang dan telah ditetapkan sebagai startup dengan tingkat unicorn, atau dikatakan sebagai startup dengan valuasi mencapai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Beberapa investor juga tertarik untuk mendanai Bukalapak, seperti Elang Mahkota Teknologi, IMG Investment, 500 Startups, dan Batavia Incubator. Kesuksesan tersebut membuatnya menjadi salah satu dari deretan wirausahawan muda terkaya dan berpengaruh di Asia Tenggara dengan kekayaan sekitar $100 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,5 triliun rupiah berdasarkan sumber Globe Asia. Kesuksesan tersebut semata-mata tidak ia raih hanya dengan mengedipkan kedua mata saja. Kesuksesan tersebut ia raih dengan semangat dan keringat perjuangan yang ia lalui selama ini. Ditambah dengan dukungan kedua orang tua dan istri tercinta yang bernama Di Ajeng Lestari yang ia nikahi pada tanggal 17 Oktober 2010 silam. Pada tahun 2019, Ahmad Zaki memutuskan untuk mengundurkan diri dari CEO Bukalapak, memberikan estafet kepemimpinan CEO Bukalapak kepada generasi muda yang lebih handal. Beliau bernama Muhammad Rahmat Kaimuddin. Hal tersebut beliau pilih agar dia dapat mempunyai banyak waktu luang untuk belajar lagi dan membagikan ilmu pengetahuannya kepada banyak orang. Hingga pada tahun 2020, Ahmad Zaki menjadi dosen di salah satu fakultas di Institut Teknologi Bandung, memberikan pengalaman dan pengetahuannya kepada generasi muda yang akan melanjutkan tongkat kendali tanah air ini ke depan. Saat ini, Ahmad Zaki melalui perusahaan modal Ventura atau Ventura Capital yang bernama Init6 miliknya menginvestasikan dana sebesar $5 juta Amerika Serikat kepada startup besutan anak bangsa yaitu ID Cloud House yang bergerak di bidang solusi komputasi awan atau cloud. Ahmad Zaki memilih untuk menyuntikkan dana tersebut guna mengembangkan teknologi cloud di Indonesia. Dengan adanya komputasi awan cloud, memberikan peluang terbentuknya pasar cloud yang dikhususkan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain itu, Ahmad Zaki yakin bahwa startup ID Cloud House ini mampu berekspansi ke negara berkembang lainnya di Asia.
Demikian pemaparan hasil tugas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.